Melanjutkan cerita sebelumnya, terlihat Maria yang terkejut dengan apa yang Ronan katakan. Apa-apaan itu? Barusan aku mendengar asterisk S. Maria hanya terdiam dan terlihat murung, memperlihatkan Ronan yang sepertinya berpikir lalu berkata, tidak peduli bagaimana aku melihatmu, sepertinya kau tidak punya itu. Mendengar hal itu, Maria pun sangat kesal dan marah sampai urat-urat di kepalanya muncul. Dan Ronan pun masih berpikir keras. Apa mungkin pria tua itu memiliki putra yang tidak diketahuinya? Lalu tiba-tiba sebuah tamparan keras Maria yang sudah tak bisa menahan amarahnya mendarat di pipi Ronan. Namun Ronan yang terkena tamparan itu masih dengan pemikirannya. Tamparan ini, sensasi familiar ini, sama seperti orang itu. Dan di sini kita mendapatkan titik terang kenapa Ronan sebelumnya bertanya aneh pada Maria. Ternyata di masa lalu Maria terlihat seperti pria dengan rambut yang pendek. Saat sudah menyadari hal itu, terlintas di benak Ronan, "Kon Maria Sen." Lalu dijelaskan, "Maria Sen, saat aku masih menjadi prajurit di tempat bernama Armarlen, Maria bertanggung jawab soal persediaan dengan kerja keras dan kepribadian yang santai yang bisa bersosialisasi tanpa keraguan. Maria adalah orang yang menakjubkan. Saat kami membicarakan soal penis, obrolan antara pria, Maria sangat marah dan punya kebiasaan menampar orang. Saat itu aku penasaran dengan alasannya. Aku ingin bertanya, apa alasannya? Ketika aku bertemu Maria lagi, tapi kesempatan itu tidak pernah muncul karena Maria meninggal sebelum aku. Tapi aku menemukan jawaban dari pertanyaanku di sini. Kon Maria, kau dulunya seorang wanita? Terlihat Maria yang sangat kesal dan berkata, "Kau tertawa, itu belum cukup ya? Kalau begitu, terima ini lagi." Sembari mengepalkan tangannya untuk meninju Ronan. "Hentikan, dasar bodoh," ucap Ronan yang melihat Maria mau memukulnya lagi. Sembari memukul kepala Maria, Maria pun berteriak, "Kya!" Terlihat kepalanya benjol akibat Ronan. Lalu Ronan berkata, "Kau bertingkah seperti ini karena aku membiarkanmu memukulku sekali. Aku membiarkanmu memukulku karena aku salah sangka." Terlihat Maria yang menatap tajam ke arah Ronan. Ronan berkata, "Tapi aku tidak akan." Sebelum selesai berbicara, Maria langsung bertindak dan melakukan serangan dengan kepalanya. Di saat dia sedang di bawah dan Ronan sedang berdiri, yang dimana itu tepat mengenai dagu Ronan. "Brak!" Sembari berkata, "Lalu bagaimana kalau aku memukulmu 2 kali? Dasar sialan. Apa yang akan kau lakukan?" Apa-apaan orang gila ini," ucap Ronan. Terlihat mereka yang saling jambak satu sama lain. "Mati sana." Di sisi lain, terlihat Asel dan Duon yang menyaksikan hal tersebut hanya terengah-engah. "Hentikan, jangan bertengkar," ucap Asel dan Duon bersama. Waktu berlalu beberapa saat kemudian. Hari sudah terlihat senja. Asel bergumam, "Kenapa dengan mereka berdua? Mereka berkelahi seperti ingin membunuh satu sama lain." Lalu Maria berkata, "Jadi ini sesuatu yang ditinggalkan untuk kalian gunakan?" Ronan menjawab, "Ya. Perhatikan dan lihat apakah ini bagus." Tapi sekarang, Asel bergumam, "Kalau tidak bagus, aku akan membeli yang lain," ucap Ronan. Maria merespon. Asel masih bergumam sembari melihat mereka berdua. Mereka akur. Pedang-pedang ini dan tongkat sihir ini
kenapa mereka memberikan 3 pedang? Kalian tidak kerepotan membawanya? Tanya Maria. Ronan menjawab, "Yah, untuk jaga-jaga, karena aku menggunakan pedang dengan kasar." "Jadi bagaimana dengan pedangnya?" "Yah, tidak buruk. Tapi pedang Black Iron ini yang terbaik," jawab Maria yang sedang memegang sebuah pedang hitam di tangannya. Lalu menjelaskan, pedang Black Iron sangat kuat. Jadi ini adalah benda yang sering dicari kesatria terkenal. Aku tidak tahu seberapa kasar kau menggunakan pedang. Ronan yang melihat pedang itu bergumam, "Oh, ini pedang Black Iron. Ini adalah pedang kesukaanku di masa lalu." Maria pun berkata lagi, "Tapi tongkat sihir ini tertanam magic stone yang bagus di dalamnya. Jadi kalau kau menggunakan ini..." Sebelum menyelesaikan perkataannya, Maria melihat Asel dan bertanya, "Apakah si imut ini adalah magic yang langka?" Asel menjawab dengan antusias, Ya, itu aku." "Apa tipe sihir yang kau gunakan?" tanya Maria. Sihir telekinesis," jawab Asel malu-malu. Mendengar itu, Maria pun terkejut. "Telekinesis? Kamu luar biasa. Kalau kamu melakukan dengan baik, kamu mungkin bisa mendapatkan beasiswa. Benarkah?" tanya Asel malu-malu, sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Maria melanjutkan pembicaraannya dengan Ronan. "Sekarang tinggal kita. Apa teknik yang akan kau tunjukkan pada mereka saat ujian praktek?" tanya Maria pada Ronan. "Teknik?" tanya Ronan. "Kau tidak tahu? Untuk masuk ke Pelion, ada ujian praktik yang dimana kau harus bisa membuat para profesor terkesan dengan menunjukkan teknikmu. Tentu saja, soal ujian itu sulit, tapi tidak sesulit ujian praktek. Intinya kalau mereka bilang hasil praktikmu bagus, kau akan lulus. Dengan kata lain, kalau kau tidak bisa membuktikan bahwa dirimu layak, maka kau harus melupakan tentang dirimu diterima di akademi." Ronan pun menghela napas dan berkata, "Apa seorang ahli pedang hanya perlu mahir dalam berpedang? Ya ampun. Lalu apa yang biasanya ditunjukkan oleh orang lain?" Maria menjawab, "Itu kebanyakan bangsawan menunjukkan teknik rahasia keluarga mereka. Tapi kebanyakan seniman bela diri yang ikut menunjukkan teknik pertarungan mana pribadi mereka." Ronan menyela, "Tunggu, mana? Anak-anak yang memakai pedang di umur segitu bisa menggunakan mana meskipun mereka bukan mage?" Mendengar hal itu, Maria pun tertegun lalu berkata, "Apa yang kau bicarakan? Kalau itu calon murid Pelion, kemampuan seperti itu sudah pasti. Secara konsisten kau akan merasakan manamu. Dan dengan mana itu, kau bisa menggunakannya saat bertarung. Itu dasar dari segala dasar." "Sebentar, ada apa dengan ekspresimu itu?" Terlihat Ronan yang sedang bertanya-tanya. Lalu Maria melanjutkan, "Jangan bilang kau tidak tahu cara merasakan manamu." Ronan pun hanya memasang wajah polosnya. "Bukannya itu sama seperti menggunakan aura?" ucap Maria kesal. Lalu melanjutkan, "Astaga, aku berbicara dengan pria seperti ini, dan dia berpikir bisa masuk ke Pelion." Lalu Ronan bergumam, "Dia bilang aura dan mana itu sama. Dari mana dia mempelajari itu?" Lalu berkata, "Mungkin hanya ini yang aku tahu. Kau terlalu berisik." Sembari berdiri, Maria berkata, "Ini tidak bisa dibiarkan. Ayo kita keluar sekarang." Mendengar hal itu, Ronan terkejut. Kenapa tiba-tiba?" Lalu Maria berkata, "Bisakah aku meminjam pedang pendek ini? Aku meninggalkan pedangku di blacksmith." Sembari dia memegang dan ingin mengambil sebuah pedang. "Apa?" tanya Ronan terkejut.
lalu melanjutkan, "Tunggu, kenapa kau sangat percaya diri? Bagaimana kalau kau merusak pedangku?" Ucap Ronan kesal. "Jangan khawatir, karena urusan kita akan selesai sebelum itu terjadi," jawab Maria dengan percaya dirinya. Lalu melanjutkan, "Kalau begitu, jika itu terjadi, aku akan menggantinya 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Bagaimana?" "Hah? Ya ampun," ucap Ronan. "Jadi, berhenti bicara dan ikuti aku," ucap Maria yang keluar dari kediaman itu. "Aku akan memberikanmu latihan khusus." Dijelaskan mana adalah akar dari kekuatan alam. Seperti udara, itu adalah energi alami yang tersedia di mana saja di dunia. Tapi, bukan berarti semua orang bisa menggunakannya. Untuk menggunakan mana kau perlu melihat dan merasakan manamu sendiri. Dan akhirnya bisa menggunakan mana sensi atau esensi mana. Untuk mencapai tahap ini, melatih bakat bawaan dan lainnya. Berbagai kepribadian bisa mempelajarinya. Tapi biasanya itu memakan waktu 1 tahun untuk bisa merasakannya. Dan calon murid Pelion sudah melampaui tahap itu. Setelah melatih teknik mana mereka sendiri, mereka mendaftar ke Pelion. "Kau sudah mengerti sekarang?" tanya Maria. "Lupakan soal merasakan mana. Kau bahkan tidak tahu perbedaan mana dan aura. Dan kau malah pergi ke Pelion. Itu tidak masuk akal." Terlihat Ronan dan Maria yang sudah berdiri berhadapan yang ingin berlatih tanding. "Baiklah, tidak apa-apa. Kalau dilihat lagi, aura adalah jenis dari mana. Tapi perbedaan keduanya seperti langit dan bumi." "Bedanya sampai sejauh itu?" tanya Ronan, mendengar apa yang diucapkan Maria. Bahkan mereka yang bakatnya telah dilatih selama 10 tahun dan berlatih sampai berkeringat darah, mereka hampir tidak mendapatkan kekuatan bawaan yang tercerahkan. Itulah aura. "Jadi, apa kau sudah sedikit mengerti?" tanya Maria pada Ronan. "Ya, sedikit," jawab Ronan. Lalu Ronan bergumam, "Aku bertemu dengan mereka di medan perang dari waktu ke waktu. Mereka membual soal menjadi pengguna aura dan menggunakan kekuatan yang tidak biasa. Mereka itu sangat mengganggu. Tapi siapa sangka itu adalah hal yang sangat luar biasa. Meskipun begitu, kau tetap mati saat ditebas." "Baiklah, penjelasannya cukup sampai di sini. Bisakah kita memulainya?" tanya Maria. Ronan hanya mengangguk kecil. Lalu Maria berkata, "Menurutku kau bisa belajar dengan cepat menggunakan tubuhmu daripada kepalamu." Sembari Maria mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang. Lalu Ronan bergumam, "Ya, dia itu hanya wanita muda." Dan swos, terlihat Maria yang sudah mencapai Ronan dengan kecepatannya. Ronan terkejut dengan kecepatan yang Maria tampilkan. Dan terlihat pedang dari Ronan dan Maria saling menahan satu sama lain. Ronan pun bergumam, "Oh, apa kau mau melihat itu?"